Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Kusnadewi, NIM B200190278. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perubahan Perilaku Konsumen Masyarakat Selama Pandemi COVID-19. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus jenis baru yang disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 ini telah menyebar di seluruh dunia dan memberikan dampak yang cukup besar dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, pendidikan politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Kemunculan virus COVID-19 ini juga telah menyebabkan perubahan yang sangat besar di dunia, salah satunya perubahan perilaku konsumen masyarakat. Perilaku konsumen masyarakat mengalami perubahan yang sangat signifikan, yaitu perubahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama pandemi COVID ini berlangsung. Sebelum pandemi COVID ini berlangsung, masyarakat lebih memilih berbelanja kebutuhannya melalui offline atau berjemur secara langsung kepada pedagangnya. Namun setelah pandemi ini menyerang dunia, masyarakat lebih memilih melakukan belanja secara online di rumah karena merasa lebih aman dan mudah dilakukan. Masyarakat juga lebih menjaga kesehatannya, yaitu seperti membeli alat-alat olahraga untuk melakukan olahraganya di rumah untuk menunjang kesehatannya selama pandemi berlangsung. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyakit COVID-19? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Yang ketiga, apa saja perubahan perilaku konsumen yang terjadi selama pandemi COVID-19? Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat tarik kesimpulan dengan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui tentang penyakit COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu perilaku konsumen. Yang ketiga, untuk mengetahui perubahan perilaku konsumen apa saja yang terjadi selama pandemi COVID-19. Yang keempat adalah manfaat. Manfaat bagi penulis yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan menulis. Yang kedua, bagi pembaca, memberikan informasi dan menambah wawasan pembaca tentang perubahan perilaku konsumen yang terjadi selama pandemi COVID-19. Dua, pembahasan. Apa penyakit COVID-19? Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan kejadian infeksi berat yang belum diketahui apa penyebabnya. Berdasarkan laporan dari Cina kepada WHO, menyatakan terdapat 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah, yaitu kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, tepatnya yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2019. Salah satu pasar basah yang menjual ikan, binatang laut, dan binatang lainnya yang ada di Wuhan diduga menjadi penyebab awal kemunculan infeksi ini. Hingga akhirnya pada tanggal 10 Januari 2020, penyebab dari virus ini telah diketahui dan telah teridentifikasi, yaitu dengan mendapatkan kode genetiknya, yaitu virus corona atau dikenal dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, yang merupakan virus jenis baru yang menginfeksi saluran pernafasan manusia. Virus ini lebih dikenal sebagai virus COVID-19. Virus corona ini dapat menyebabkan hal yang fatal bagi orang yang mengidap gangguan pernafasan, yang dapat menyebabkan sindrom gangguan pada pernafasan tingkat akut walaupun sudah dinyatakan sembuh dari virus ini. Orang yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, kolesterol, ataupun yang lainnya juga dapat menjadi lebih parah karena terinfeksi virus corona ini. Virus corona ini merupakan zoonosis karena terdapat kemungkinan virus ini berasal dari hewan yang kemudian ditularkan kepada manusia. Setelah perkembangan data selanjutnya menunjukkan bahwa virus ini dapat mampu menularkan melalui manusia dengan manusia atau human to human, yaitu melalui droplet atau kontak langsung dengan penderita COVID-19. Berdasarkan analisis, terdapat menunjukkan hasil bahwa satu pasien dapat menularkan sebanyak 3 orang di sekitarnya. Tetapi jika penularan terjadi pada masa inkubasi, dapat menyebabkan masa kontak pasien ke orang
sekitar lebih lama sehingga resiko jumlah kontak tertular dari satu pasien mungkin dapat lebih besar. Setelah perkembangan dilakukan diagnosis, yaitu untuk mengetahui virus ini dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Anamnesis merupakan riwayat perjalanan atau riwayat kontak erat dengan kasus terkonfirmasi atau bekerja dalam suatu rumah sakit yang merawat pasien yang terinfeksi atau berada dalam suatu rumah atau lingkungan yang sama dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Gejala krisis yang ditimbulkan akibat virus COVID-19 ini bermacam-macam. Ada batuk, sesak, demam, sakit kepala, diare, bahkan nyeri abdomen. Pemeriksaan penunjang lainnya dilakukan sesuai dengan derajat morbiditas. Saat ini untuk mengidentifikasi virus corona di dalam tubuh manusia, yaitu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu lakukan rapid test, pemeriksaan swab antigen, kemudian tes PCR. Swab itu dilakukan dengan mengusap rongga hidung dengan menggunakan alat seperti lidi, kapas khusus. Sedangkan PCR atau polymerase chain reaction itu dengan melakukan swab di bagian hidung dan tenggorokan untuk mengetahui mendeteksi DNA virus dengan melakukan swab di bagian hidung dan tenggorokan. Pemeriksaan PCR ini lebih akurat dibandingkan dengan rapid test karena metode ini juga direkomendasikan oleh WHO untuk mendeteksi adanya virus COVID-19 dalam tubuh manusia. B. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan sesuatu yang mendasari konsumen untuk membuat suatu keputusan ketika melakukan suatu pembelian. Kebutuhan dan keinginan konsumen itu beragam dan bervariasi dan mengalami suatu perubahan sebagai akibat dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen ketika melakukan pembelian. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwasanya perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam merencanakan, membeli, dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perilaku konsumen dalam membeli suatu barang. Yang pertama adalah memperhatikan konsumennya. Yang ketiga adalah motivasi dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi 2, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen yang bersifat irasional. Perilaku konsumen yang bersifat rasional merupakan suatu tindakan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu barang dan jasa yang lebih mengutamakan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan yang mendesak saat ini, kebutuhan utama saat ini, serta manfaat dari produk terhadap konsumen. Sedangkan perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh rayuan marketing dari suatu produk tanpa mengutamakan aspek dan kepentingan saat ini. C. Perubahan perilaku konsumen masyarakat selama pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, pola perilaku konsumen masyarakat juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena akibat ditetapkannya suatu kebijakan PSBB dari pemerintah yang memiliki dampak pada perubahan kebiasaan konsumen dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti kegiatan berbelanja. Selama pandemi terjadi, masyarakat lebih memilih melakukan belanja secara langsung di pasar. Akan tetapi, munculan pandemi COVID-19 ini mendorong masyarakat untuk melakukan belanja secara online karena merasa lebih aman dan lebih mudah dilakukan. Tidak hanya kaum muda yang menggunakan aplikasi online, bahkan para orang tua pun juga belajar untuk menggunakan aplikasi online dalam melakukan belanja. Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting selama pandemi COVID-19 ini. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong membeli alat-alat kesehatan untuk menunjang olahraga di rumah agar tetap merasa sehat dan menjaga imun tetap baik. Selain itu, produk kesehatan seperti vitamin, hand sanitizer, dan masker menjadi salah satu hal yang penting dan harus dimiliki oleh masyarakat. Kebijakan protokol kesehatan menyebabkan masyarakat diwajibkan untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Dan juga melakukan social distancing untuk menjaga jarak aman agar orang lain tidak tertular atau menulari.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona. Kebijakan WFH membuat para siswa dan mahasiswa juga melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan menggunakan media platform berbagai macam, seperti Zoom, Google Meet, Schoology, Classroom, dan masih banyak lainnya. Pembelajaran online jelas pasti membutuhkan jaringan internet yang stabil dan kuota yang cukup untuk menjalankan aplikasinya. Tidak dapat dipungkiri, penggunaan kuota juga menjadi semakin banyak setelah menggunakan aplikasi pembelajaran tersebut. Hal ini membuat pengeluaran semakin membesar, karena banyak penggunaan kuota ini membuat pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi kuota untuk para siswa, para pengajar, baik guru maupun dosen, dan juga para mahasiswa. Akan tetapi, banyak juga masyarakat yang kemudian beralih menggunakan WiFi karena menganggap lebih murah dan kestabilan sinyal lebih terjaga. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, penyakit COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang saluran pernafasan manusia yang terinfeksi. Gejala yang dialami oleh orang yang terinfeksi beragam, seperti demam, batuk, kepala terasa sakit, diare, dan bahkan badan terasa linu. Kedua, perilaku konsumen masyarakat mengalami perubahan sebagai bentuk dari penyesuaian diri dan salah satu bentuk kewaspadaan masyarakat terhadap wabah COVID-19. Yang ketiga, dalam memenuhi kebutuhan, masyarakat lebih memilih melakukan kegiatan belanja secara online sebagai usaha untuk mencegah tertularnya penyakit COVID-19. Implikasi. Berdasarkan data di atas, dapat dikemukakan implikasi yaitu perubahan perilaku konsumen terjadi karena kemunculan penyakit COVID-19 yang berbahaya sehingga mendorong masyarakat melakukan perubahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena adanya rasa takut dan kewaspadaan terhadap penyakit tersebut. Yang C. Saran. Terkait dengan hal tersebut, penulis menyarankan beberapa hal untuk diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona. Yang kedua, pembelian barang secara online lebih baik dilakukan sesuai kebutuhan saat ini sehingga tidak membeli barang yang bersifat keinginan sesaat. Yang ketiga, penulis juga mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan makalah di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.